Assalamualaikum anak-anak, kita masuk materi selanjutnya. Kalau saya tanya apa sih alat paling ampuh yang dimiliki seorang bidan, mungkin yang terlintas di kepala Anda itu stetoskop atau alat-alat medis canggih kan? Nah, ternyata bukan itu. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita anggap remeh, tapi ternyata jadi alat paling fundamental yang bisa menyelamatkan nyawa, kebersihan. Iya, serius. Coba deh lupain dulu sebentar soal stetoskop atau peralatan canggih. Karena alat terpenting dalam kebidanan itu justru nggak kelihatan, nggak ada suaranya, dan jujur aja sering banget diremehin. Yuk kita bongkar bareng-bareng, kenapa sih kebersihan ini bisa jadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam setiap proses persalinan? Nah, supaya kita benar-benar paham seberapa kuatnya alat tak kasat mata ini, kita perlu geser sedikit cara kita mikir soal kata bersih. Soalnya, ini tuh bukan lagi soal selera pribadi ya, tapi ini soal protokol. Protokol profesional yang super ketat, yang ujung-ujungnya itu soal keselamatan nyawa. Coba bayangin ya, di satu sisi ada kebersihan yang sifatnya personal, kayak milih sabun yang wanginya kita suka. Tapi di sisi lain ada yang namanya protokol klinis. Nah ini beda banget. Ini udah bukan soal pilihan atau selera, tapi soal disiplin. Soal pakai pembersih yang tepat, di waktu yang paling krusial, tujuannya cuma satu, membasmi penyakit. Terus gimana aplikasinya di dunia kebidanan? Gini, simpelnya, bagi seorang bidan, kebersihan itu bukan cuma sekedar kebiasaan baik, oh bukan. Ini tuh kompetensi inti. Sama pentingnya, sama vitalnya, kayak mereka harus paham setiap tahap persalinan itu sendiri. Dan fokusnya di sini, ini yang penting. Bukan soal penampilan atau biar nyaman, bukan. Kata kuncinya ada dua. Mencegah penyakit dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi, setiap satu tindakan higienis yang dilakukan bidan, itu pasti ada tujuan klinisnya yang jelas banget. Melindungi pasien, dan ya, melindungi diri mereka sendiri juga. Pernyataan ini, wah ini krusial banget. Coba dengerin deh. Infeksi nosokomial. Apaan tuh? Gampangnya, itu infeksi yang didapat pas kita lagi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Dan ini risikonya serius banget. Terus, garda terdepan buat ngelawan ini apa coba? Bukan mesin mahal, tapi kebersihan personal yang super teliti dari para tenaga kesehatan. Biar gampang, coba deh kita bayangin infeksi itu kayak rantai. Setiap mata rantainya itu kesempatan buat kuman pindah. Dari satu benda ke benda lain, dari satu orang ke orang lain. Nah, tugas paling vital seorang bidan adalah memutus rantai itu. Dan alat buat mutusin rantai itu apa? Ya itu tadi, kebersihan yang super cermat. Nah, ini dia contoh nyatanya. Ada standar dari WHO yang menurut saya brilian banget. Kenapa? Karena ini mengubah cuci tangan dari yang tadinya cuma rutinitas biasa, jadi sebuah strategi yang, wah, terarah banget. Ada 5 momen kritis, 5 kesempatan emas buat memutus rantai infeksi dan pastinya melindungi pasien. Tapi ini nggak berhenti di cuci tangan aja loh. Jauh lebih dari itu. Kebersihan profesional itu pendekatannya holistik, alias menyeluruh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya nih, kuku harus pendek dan bersih biar kuman nggak ngumpet di situ. Terus perawatan kulit, rambut, pokoknya setiap detail kecil itu penting. Semuanya itu bagian dari satu sistem besar untuk keselamatan pasien. Oke, kedengarannya mungkin simpel ya. Tapi pada prakteknya, mempertahankan standar setinggi ini tuh, wah nggak gampang. Ada banyak banget faktor di lapangan yang bisa jadi penghalang. Makanya, kebersihan ini jadi tantangan yang kompleks dan butuh perhatian terus-menerus. Disinilah situasinya jadi agak rumit. Jadi gini, ada faktor eksternal, itu dari dalam diri bidannya sendiri, soal pengetahuan, soal sikap. Tapi ada juga faktor eksternal, misalnya budaya kerja di tempat itu, atau bahkan hal yang paling dasar kayak ketersediaan sabun dan air bersih. Ini semua perannya besar banget. Jadi intinya apa? Kebersihan itu bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab sistem secara keseluruhan. Oke, jadi setelah kita ngobrolin semua protokol, semua tantangan yang ada, sebenarnya apa sih inti dari ini semua? Semuanya itu mengerucut ke satu tujuan fundamental yang jadi alasan dan penggerak setiap bidan. Dan inilah jantungnya. Coba bayangin, seorang ibu yang lagi berjuang melahirkan, atau seorang bayi yang baru aja narik napas pertamanya di dunia ini. Mereka ada di titik paling rentan, paling rapuh dalam hidupnya. Nah, setiap tangan yang dicuci, setiap protokol yang diikuti dengan patuh, itu adalah tindakan perlindungan yang sangat nyata. Inilah wujud fisik dari kata asuhan.
Jadi, lain kali kalau Anda lagi di lingkungan medis, coba deh perhatiin. Gerakan sederhana kayak cuci tangan itu bukan rutinitas biasa. Itu adalah sebuah keahlian, sebuah perisai, dan ya, sebuah alat yang paling utama. Sekarang, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana pemahaman ini akan mengubah cara Anda memandang tindakan-tindakan kepahlawanan yang sering kali tak terlihat ini di dunia layanan kesehatan?